Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa pada siang sore hari ini kita boleh ada ini semua oleh karena Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dan indah dan mulia. Dalam rangka hari doa dan puasa hari ini kita boleh merenungkan sejenak firman Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak, kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan Bapa, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Kami akan membacakan firman-Mu. Berkati firman Allah yang kami akan baca bersama-sama untuk menjadi suatu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa untuk baca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal pertama. Puji Tuhan. Ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Puji Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengasnal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, haleluya. Renungan firman Tuhan, kami berikan tema merenungkan firman Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Amin. Karena orang yang merenungkan firman Allah itu, dia memiliki suatu kehidupan secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau setiap hari kita mendengar suara Tuhan, kalau setiap hari kita mendengar yaitu bisikan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, maka rohani kita makin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga iman kita makin diperkuat. Iya, iman kita makin diperkokoh, iman kita makin diperteguhkan, karena bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Jadi pertama di sini dikatakan, poin yang pertama, sebab itu, poin pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita lihat bahwa ternyata hidup dalam kefasikan tidak bahagia, ya kan? Tapi kalau orang yang hidup di luar kefasikan, tidak menurut nasihat orang fasik, maka mereka akan berbahagia. Itu sebab kita lihat manusia yang penuh dengan kebencian, manusia yang penuh dengan dendam, manusia penuh dengan sakit hati. Itu akibatnya apa? Akibatnya kehidupannya itu penuh kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan segala kebimbangan. Bahkan di dalamnya terisi juga yaitu asumsi-asumsi yang sebenarnya itu tidak boleh harus keluar dalam kehidupannya. Asumsi-asumsi jelek, persangka-persangka jelek. Kenapa?
karena demikianlah orang-orang fasik. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Jadi ada 3 faktor, ya. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh, tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa, dan tidak berkumpul dengan orang-orang yang hidup di dalam kefasikan. Jadi kita lihat bahwa ini merupakan suatu nasihat firman Tuhan agar supaya saudara dan saya betul-betul mengawasi diri. Amin. Kita harus menjaga diri, ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga diri kita sendiri? Kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa dapat mengawasi diri kita sendiri, terutama ketika kita terjebak di dalam perkumpulan orang pencemooh, ya. Orang pencemooh itu dalamnya ada tukang memakai, ya. Orang pencemooh itu di dalamnya suka ya jelek-jelekan orang. Orang pencemooh itu di dalamnya suka menceritakan kesalahan orang. Itu tipe-tipe orang pencemooh. Jadi kalau kita sudah tahu tentang yaitu ya karakter orang-orang pencemooh, kita tidak boleh akan terlibat di dalamnya. Kalau kita terlibat di dalamnya, kita akan dapat peroleh yaitu yang namanya roh yang sama, berkat, bukan berkat daripada Allah, tapi berkat yang daripada iblis. Nah, poin yang berikut ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan itu adalah Taurat. Jadi firman Tuhan Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita renungkan bersama-sama, itu adalah merupakan suatu kekuatan, ya. Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Ya, kita akan merenungkan, menikmati betapa dahsyat Tuhan itu, betapa luar biasa Tuhan itu, ya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu salah satu renungan kita. Iya, renungan kita akan memuliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, aku ini sehat, aku ini kuat, aku umur panjang, aku tidak pernah mengalami kekurangan apapun. Walaupun hidup di tengah-tengah badai, di tengah-tengah berbagai macam masalah, persoalan, ya himpitan, tapi Tuhan tetap yaitu membela saya, Tuhan tetap menolong saya. Itu merupakan renungan. Jadi renungan itu adalah yaitu kita mengagungkan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Poin yang berikut, yaitu pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi hasil dari orang yang menjauh diri daripada perkumpulan pencemooh, tidak berdiri dalam yaitu orang berdosa, tidak yaitu hidup di dalam kefasikan, dan kesukaan dalam merenungkan firman Tuhan, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah apa saja yang kita akan lakukan pasti akan berhasil. Inilah keuntungannya. Iya. Siapa yang mau cari rugi? Ya, tidak ada yang mencari rugi. Kalau kita mencari untung, baiklah kita mencari keuntungan bersama Tuhan. Yaitu di mana ketika kita yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan, dikatakan dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air sungai, di mata air, ya. Akarnya merambat sampai ke mata air, dan walaupun terik matahari, walaupun apapun yang akan melanda, dia tidak mengalami yaitu namanya layu, daunnya tetap hijau. Artinya imannya, percayanya, kehidupannya, kerohaniannya tetap eksis, tetap kuat, ya. Dia tidak mudah terpengaruh, ya puji Tuhan, terpengaruh dengan berbagai macam keadaan apapun, tapi dia selalu hidup di dalam kebenaran. Maka hasilnya dia akan berbuah lebat, dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Jadi suatu saat kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Nah, kita percaya berkat berkelimpahan itu kita hanya gunakan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita
pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.